Ya pemirsa, kembali lagi di program Dialog Khusus JTV, masih bersama dengan para narasumber dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Badan Litbang Kota Kediri. Kali ini jika kita melihat, karena tadi sudah di dua segmen sebelumnya, Bapak-Bapak ini ya sudah memaparkan berkaitan dengan target dan juga pencapaian yang sudah dibangun atau pembangunan yang sudah dicapai oleh pemerintah Kota Kediri dalam rentang waktu tahun 2020 dan akan di tahun 2021. Nah, kali ini jika kita melihat tadi sudah disinggung oleh Pak Kris, kalau untuk tahun 2022 maka perencanaannya ada di tahun 2021. Kali ini saya akan ke Pak Edi dulu selaku Kepala Badan Litbang terkait target kinerja utama untuk tahun 2022, Pak Edi. Apalagi kan mulai direncanakan sudah mulai bulan Januari. Ya, jadi target kinerja utama untuk tahun 2022 terkait dengan indikator kinerja utama ya. Ini targetnya akan disusun pada tahun 2021 ya. Betul. Jadi yang pertama itu indeks reformasi birokrasi ini ditargetkan 78,75 ini atau baik ini ya. Terus untuk indeks kepuasan masyarakat ini kita juga ini istilahnya mengalami lompatan ya, lompatan kondisi gitu ya. Jadi betul. Kondisi saat ini kita masih belum A ya, baik ya. Tapi untuk tahun 2022 nanti ini targetnya adalah A. A itu artinya sangat baik gitu ya. Yang itu level yang tertinggi. Nah, jadi A sebelumnya ini B ya, betul. C gitu ya. Cukup, baik, sangat baik gitu ya. Terus yang ketiga terkait dengan level smart city, ini juga lompatan kondisi yang diinginkan. Ini smart city sudah meningkat ke level yang lebih tinggi. Kalau saat ini kita level 3, nanti diharapkan mencapai level 4. Okay. Level 4 itu artinya adalah integrated gitu ya. Jadi seluruh layanan IT-nya yang ada di Kota Kediri itu terintegrasi gitu ya. Oke. Okay. Terus selanjutnya indeks pembangunan manusia ini juga ke level yang tertinggi ya, tertinggi. Jadi kalau nilainya 80 ke atas itu artinya sangat tinggi. Betul. Kalau yang sekarang itu kan masih tinggi ya, 78. Oke. Kalau untuk pertumbuhan ekonominya Pak Edi? Pertumbuhan ekonomi ini tetap ya di tingkat 5,40 sampai 6,60. Itu targetnya. Targetnya masih cukup tinggi. Untuk indeks ya, Gini kalau indeks Gini itu namanya itu pemerataan pembangunan itu di angka 0,350 sama 0,390. Itu artinya ketimpangan yang rendah. Semakin mendekati 0. Iya, harapannya gitu, semakin mendekati 0. Begitupun dengan kemiskinan berarti Pak Edi ya? Iya, kemiskinan juga kita harapkan menurun. Jadi targetnya 5,48. Lalu tingkat inflasi ini masih sama ya, 2,5% plus minus 1 gitu ya. Oke. Okay. Terus kalau indeks kerukunan antar umat beragama ini juga targetnya 4,1. Berarti harus tinggi ya? Tinggi ya. Seluruh umat karena kerukunan di Kota Kediri kan bagus ya. Jadi kita mempertahankan bahwa kondisi kerukunan antar umat beragama itu bagus gitu ya, tinggi, harmonis ya. Betul. Terus yang terkait dengan indeks kota layak huni itu juga mengalami peningkatan. Lompatan. Kalau yang sekarang itu masih cukup loh. Betul. Cukup, nanti harapannya di tahun 2022 targetnya adalah baik 80,30. Baik. Terima kasih Pak Edi. Jadi ada 11 IKU ya yang ingin dicapai pada tahun 2022. Nah, ini berarti PR untuk Pak Kris. Nah, sebagai yang nantinya akan melaksanakan perencanaan pembangunan, apalagi tahun 2021 mulai Januari ya Pak, sudah mulai perencanaan pembangunan di Kota Kediri. Nah, ini mengingat pandemi COVID-19 belum mereda Pak Heri. Tentu ada banyak kebijakan yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Boleh kita kasih gambaran dulu Pak Heri? Iya. Terima kasih Mbak Beni. Begini, terkait tahun 2022, ini kan masih setahun kemudian. Betul. Akan tetapi dengan kondisi yang sekarang terjadi, ada beberapa perlu yang kita sesuaikan. Apalagi dengan adanya beberapa aturan-aturan terbaru dari Kementerian Dalam Negeri
yang memunculkan aturan yang membuat kita harus menyesuaikan beberapa dokumen perencanaan kita. Contohnya begini, dengan munculnya Permendagri 90 tahun 2019, mau tak mau kita harus menyesuaikan RPJMD kita. Betul. RPJMD kita yang telah kita sahkan di tahun 2020 sampai berlaku sampai 2024 harus kita review, Mbak. Betul. Menyesuaikan dengan Permendagri 90 tersebut. Nah, ini akan kita lakukan di tahun 2021 juga. Nah, nantinya RPJM ini kalau sudah menjadi dokumen yang sah bisa menjadi pijakan kita untuk menyusun perencanaan di tahun 2022. Betul, betul. Tuh. Nah, selain yang terkait yang pertama tadi melakukan review RPJM, kemudian ada juga Pak Edi menyampaikan banyak sekali hal yang harus kita capai dari IKU yang dimunculkan tadi. Betul, dari 11 tadi. Betul, ini kerja keras kita bersama untuk bisa mencapai target yang telah ditetapkan dari indikator kinerja utama tadi. Oke. Nah, ini juga PR kita bersama, Pak. Bukan hanya Banklit-Bank, tapi seluruh komponen di Kota Kediri. Kemudian yang terkait yang ketiga, kita juga dalam merencanakan pembangunan harus juga memperhatikan beberapa isu-isu strategis yang berkembang. Contohnya seperti apa, Pak Kris? Sekarang isu strategis yang berkembang adalah masih adanya pandemi. Ya, betul. Secara tidak langsung, prioritas pembangunan kita juga harus tetap mengarah kepada bagaimana mengatasi pandemi ini. Tadi sampaikan ada pemulihan ekonomi, ya kan, termasuk malah bantuan sosial dan sebagainya. Kita lihat nanti perkembangannya. Apakah nanti di pertengahan atau di awal tahun 2021 isu yang berkembang apa? Contoh lagi yang mungkin muncul, Mas Erwin, ya, dampak dari pembangunan bandara. Itu kan isu strategis juga. Betul. Rencana adanya pembangunan jalan tol Kediri sampai Tulungagung, itu kan juga harus disikapi sebagai sebuah isu strategis yang harus dirumuskan oleh pemerintah Kota Kediri dalam merencanakan pembangunan di tahun 2022. Dan yang pasti pembangunan itu apalagi harus berdampak ke masyarakat sekitarnya. Pastinya. Oke. Tuh, jangan sampai program pembangunan hanya menguntungkan sebagian orang, melainkan harus seluruh warga Kota Kediri yang memanfaatkan dan merasakannya. Begitu harapan kami. Nah, untuk tahun 2021 ini berkaitan dengan musyawarah perencanaan pembangunan, Ya. kan dimulai dari paling bawah dulu ya, Betul. Pak Kris ya? Ya. Dimulai dari kelurahan dulu musyawarahnya. Ya. Kecamatan, Ya. kota. Ya. Nah, itu apakah sudah ada gambaran atau mau melalui online atau masih menggunakan metode lama yang dimana berkumpul di satu tempat mengingat pandemi? Ya, gini Mbak, kalau Mbak Feni tadi menyampaikan bahwa musrenbang diawali dari kelurahan itu salah, Mbak. Oh, gimana itu? Karena Kota Kediri spesial. Oh gitu? Iya. Spesialnya bagaimana itu, Pak? Musrenbang itu diawali dari rembuk warga RT. Wah, luar biasa Levelnya sekali. bukan hanya kelurahan. Oh, gitu. Mungkin secara aturan di pusat memang dari kelurahan musrenbangnya, betul. tapi untuk khusus untuk Kota Kediri, kita melaksanakan program perencanaan pembangunan itu dimulai dari level yang paling bawah. Berarti yaitu- benar-benar lingkup RT RW dulu. Betul. Nyon sewu, jenengan perso program Prodamas. Iya. Nah, program Prodamas itu diawali dari rembuk warga RT. Dari kalau level perencanaannya tuh anggarannya yang sekiranya itu cukup di Prodamas, ya diambilkan dari anggaran Prodamas. Tapi kalau itu perencanaan usulan yang levelnya lebih tinggi atau skalanya lebih tinggi, itu diusulkan ke atas melalui musrenbang, kelurahan dan seterusnya. Jadi musrenbang ini nanti diawali perkiraan nanti ya sekitar pertengahan bulan Januari atau akhir bulan Januari itu harus sudah mulai running terkait dengan rembuk warga RT. Jadi memang dimulai paling bawah itu dengan alasan agar semua mungkin permintaan masyarakat terakomodir dengan baik, Pak Kris ya. Aspirasi masyarakat level bawah bisa dirasakan diakomodasi dalam program pembangunan kita. Nah, untuk yang jenengan sampaikan tadi, kita mau ya sekarang pandemi memang belum berakhir ya, apalagi di akhir-akhir tahun ini bukannya berakhir lagi, kenyataannya semakin meningkat kasus-kasus COVID-19. Nah, ini kita harus menyikapinya, bagaimanapun juga proses perencanaan tetap harus jalan. Pandemi ya pandemi, tapi proses tetap harus berjalan. Oke. Kalau kita mengatakan bahwa dengan teknologi sekarang mungkin oke lah untuk level yang lebih tinggi, kelurahan, kecamatan, kota mungkin oke, nanti kalau pandeminya masih benar-benar belum berakhir, tahun yang lalu kita sudah melaksanakan itu dengan menggunakan metode daring. Oke, betul. Sudah menggunakan metode Zoom untuk musrenbang kota. Karena kalau musrenbang kecamatan dan kelurahan, pada waktu itu belum muncul adanya kasus COVID-19. Jadi kita masih menggunakan
model yang lama dengan model bertemu di suatu tempat untuk mengerembuk warga di kelurahan maupun di kecamatan. Tapi kalau tahun 2021 yang perencanaan 2022 yang bisa dilaksanakan, kalau RT kita susah ya Mbak Feni ya kalau kita harus menggunakan metode daring ya, karena berarti bisa disimpulkan seperti ini Pak, kalau misalkan untuk RT RW berarti boleh berkumpul asalkan dengan penerapan protokol kesehatan. Tetap protokol kesehatan itu tetap harus dilakukan, apalagi dengan himbauan Bapak Wali Kota seperti itu. Nanti mungkin mekanismenya nanti akan kita susun bagaimana model perencanaan musrenbang rembuk warga itu dengan COVID-19 ini protokol kesehatan bagaimana, termasuk mengurangi jumlah pesertanya. Oke, Pak Kris, terima kasih. Nah, ini yang menarik. Sekarang saya ingin bertanya dulu ke Pak Erwin ya. Kalau misalkan namanya perencanaan, pastikan mempunyai aspirasi sekian banyak ya Pak Erwin ya. Nah, ini masyarakat di Kota Kediri mungkin ada beberapa dan mungkin masih banyak juga yang terlalu awam bahwa yang namanya perencanaan pembangunan, terus pelaksanaan dan juga evaluasinya itu berdasarkan skala prioritas. Nah, untuk mengantisipasi tersebut, jadi agar masyarakat apa-apa tidak harus menuntut saat itu juga harus dibangun. Nah, itu ada upaya yang mungkin dilakukan oleh pemerintah Kota Kediri, Pak Erwin. Iya, Mbak Fani. Jadi yang pertama, yang paling penting kami lakukan itu membuka kanal semua aspirasi. Betul. Yang jelas ya. Jadi sebenarnya musrenbangan bukan hanya satu-satunya pintu ya. Jadi kita juga punya pintu yang kita evaluasi secara berkala ya. Misalnya kita juga punya pintu aduan masyarakat ya, surga namanya, suara warga. Jadi kemudian kalau warga itu merasa bahwa ada kekurangan dalam pelayanan itu akan bisa disampaikan di sana, kemudian akan ditindaklanjuti. Kemudian jangan lupa juga kita punya jaring aspirasi masyarakat dari Dewan untuk menjaring aspirasi itu, termasuk juga pola pokir ya namanya ya, pokok pikiran Dewan yang kemudian masuk dalam bagian dari perencanaan kita. Jangan lupa sebenarnya kita juga masih punya satu pintu untuk masuk dalam aspirasi, memuat aspirasi masyarakat itu dulu namanya kopi tahu ya. Betul. Cuman sayang kemudian di tahun 2020 ini karena pandemi ini kemudian Pak Wali Kota tidak mungkin bisa berinteraksi seleluasa dulu ya. Tapi kami berharap nanti di tahun 2021 atau tahun ke depan kita akan bisa mulai lagi turun ke lapangan untuk bisa melihat sejauh mana sih apa yang direncanakan oleh teman-teman di Bapeda, dan kami koordinasikan dengan teman-teman di masing-masing OPD itu benar-benar bisa diterima manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Oke, berarti pasti ada kayak ini ya Pak, anggaran untuk pemeliharaan pasti ada? Yap, anggaran rutin itu memang tahun-tahun ini ke belakang ini semakin besar untuk dinas-dinas teknis ya, untuk bisa lebih responsif lagi menangani keluhan dari masyarakat. Oke, nah sekarang kembali ke Pak Edi. Ini kebetulan ada 4 misi Wali Kota Kediri, Pak Edi. Ya, dari 4 misi itu tentunya Badan Litbang Kota Kediri harus mewujudkan misi itu sebagai badan yang memang membantu Wali Kota untuk memenuhi ya pembangunan di Kota Kediri. Boleh mungkin closing statement Pak Edi berkaitan untuk, karena kita sudah memasuki di penghujung sesi segmen ketiga. Iya, jadi terkait dengan visi pembangunan ya, visi pembangunan Kota Kediri, visinya Pak Wali Kota, yaitu Kota Kediri unggul dan makmur dalam harmoni. Ya, jadi untuk mencapai visi tersebut itu harus ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama ini komitmen pemerintah Kota Kediri dalam menentukan visi dan misi RPJMD. Jadi perlu ada komitmen yang kuat para pemimpin di Kota Kediri. Yang kedua ini untuk percepatan pembangunan ini perlu adanya inovasi ya, peningkatan inovasi ya, untuk akselerasi percepatan hasil pembangunan. Lalu juga diperlukan peningkatan sinergi ya, meningkatkan sinergi dan kolaborasi dari seluruh stakeholder ya. Terus juga ini pesan saya tetap menerapkan protokol kesehatan ya dalam pelaksanaan pembangunan itu ya, untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 itu, jadi harus tetap jadi perhatian penting gitu ya. Saya rasa itu ya. Oke, betul Pak Kris sendiri, kalau tadi peningkatan pembangunan kan memerlukan dukungan dari masyarakat. Ya. Oke, boleh diajak masyarakat untuk sama-sama kita mengawal pembangunan Kota Kediri. Oke. Untuk seluruh masyarakat Kota Kediri, mari kita song-song tahun 2021, kita mohon partisipasinya
seluruh warga Kota Kediri untuk berperan serta aktif dalam proses perencanaan pembangunan dengan menerapkan protokol kesehatan. Betul. Seperti pesan Ibu. Oke. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Harus kita terapkan dalam keseharian kita sambil kita melaksanakan program pembangunan Kota Kediri. Betul. Untuk Pak Erwin, closing statement Pak Erwin, berkaitan ini kebetulan ya Pak Erwin ini sepertinya masih muda ya, milenial. Kita ajak untuk para pemuda Kota Kediri untuk saling bersama-sama kita memutus pandemi dan juga tentunya menumbuhkan perekonomian. Oke. Terima kasih Mbak Fani buat rekan-rekan ya. Saya pikir terutama yang generasi muda tetap menjaga protokol kesehatan ya, tetapi jangan lupa tetap produktif ya. Karena dengan tetap produktif Anda akan menjaga kota ini tetap hidup dan bisa bergerak ke depan. Terima kasih. Oke, dan pemirsa jangan lupa ya, diulangi lagi ya Pak ya, bahwa kita tidak bosan-bosannya untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Dan tentunya jika mungkin para muda-mudi ya, dan juga para pemuda Kota Kediri, mari bersama-sama kita bersinergi untuk membangun Kota Kediri tercinta. Tentunya pemerintah Kota Kediri membutuhkan inovasi Anda. Dan untuk itu silakan tidak perlu ragu lagi untuk silakan berikan inovasi dan juga masukan terkait pembangunan di Kota Kediri kepada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan serta Pengembangan Kota Kediri, Barenlitbang Kota Kediri. Akhirnya ternyata sudah memasuki di segmen yang terakhir, dan untuk itu kami selaku narasumber dari Barenlitbang mengucapkan terima kasih banyak Pak, dan juga saya Meveni Ayu, mewakili segenap kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dan salam JTV.